Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi dalam Pengambilan Keputusan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Virgiana dengan NIM 21103210023. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Teori, dan Bab 3 Metode Penelitian. Globalisasi dalam sektor bisnis membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk memperluas pangsa pasarnya dan jaringan perusahaannya. Demikian pula pada konsep manajerial, menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama dalam memenangkan persaingan global, membuat pola-pola manajerial baru yang berkembang pada sistem keterbukaan perusahaan dengan lingkungannya, sehingga membutuhkan dukungan dalam sistem informasi dengan teknologinya yang mengarah pada sistem online real-time yang menciptakan komunikasi data secara cepat dan meluas. Ketidaksiapan manajemen dalam pengembangan sistem informasi ini akan dapat memberikan akibat terjadinya keterlambatan proses pengolahan data untuk pengambilan keputusan dan proses evaluasi terhadap pelanggan serta keterlambatan respon pada pelanggan sehingga akan mengurangi value chain dalam bisnisnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana peran dari sistem informasi akuntansi berbasis teknologi di dalam pengambilan keputusan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pimpinan perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dalam pengambilan keputusan pada tiap periode. Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya tentang peran bagaimana pimpinan dalam memutuskan dan menetapkan pengambilan keputusan dengan menerapkan ilmu yang ada. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran yang bersifat ilmiah dan dapat memberikan kontribusi yang berupa informasi serta menjadi bahan masukan bagi pimpinan khususnya dalam rangka pengambilan keputusan pada perusahaan. Pada bab 2 kajian teori ini, ada 8 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi dan lingkungan bisnis. Menurut Wilkinson tahun 1991, sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya, meliputi data, materials, equipment, suppliers, personal, dan fund. Untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Transaksi memungkinkan perusahaan melakukan operasi, menyelenggarakan arsip dan catatan yang up-to-date, dan mencerminkan aktivitas organisasi. Transaksi akuntansi merupakan transaksi pertukaran yang mempunyai nilai ekonomis. Tipe transaksi dasar ada 5, yaitu penjualan produk atau jasa. Yang kedua yaitu pembelian bahan baku, barang dagangan, jasa, dan aset tetap dari supplier. Yang ketiga yaitu penerimaan kas. Yang keempat yaitu pengeluaran kas kepada supplier. Dan yang kelima yaitu pengeluaran kas gaji karyawan sebagai pengolah transaksi sistem informasi. Akuntansi berperan mengatur dan mengoperasionalkan semua aktivitas transaksi perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. Kemudian poin yang kedua yaitu komponen sistem informasi dan pengendalian. Sistem informasi merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer. Ada 2 tipe sistem informasi, personal dan multi-user.
Sistem informasi personal adalah sistem informasi yang didesainkan untuk memenuhi kebutuhan informasi personal dari seorang pengguna tunggal atau single user. Sedangkan sistem informasi multi-user didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi dari kelompok kerja seperti departemen, kantor, divisi atau bagian, atau keseluruhan organisasi untuk membangun sistem informasi baik personal maupun multi-user. Haruslah mengkombinasikan secara efektif komponen-komponen sistem informasi, yaitu prosedur kerja, informasi atau data, orang, dan teknologi informasi meliputi hardware dan software. Kemudian poin yang ketiga yaitu data dan informasi akuntansi. Setiap sistem informasi akuntansi melaksanakan 5 fungsi utama, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Fungsi pengumpulan data terdiri atas memasukkan data transaksi melalui formulir, mensyahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Jika data bersifat kuantitatif, data dihitung dulu sebelum dicatat. Jika data jauh dari lokasi pemrosesan, maka data harus ditransmisikan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pemrosesan data. Pemrosesan data terdiri atas proses mengubah input menjadi output. Yang ketiga yaitu manajemen data. Fungsi manajemen data terdiri atas 3 tahap, yaitu penyimpanan, pemuktahiran, dan pemunculan kembali atau retrieving. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian data. Fungsi pengendalian data mempunyai 2 tujuan dasar. Yang pertama yaitu untuk menjaga dan menjamin keamanan aset perusahaan termasuk data, dan yang kedua yaitu untuk menjamin data yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar. Kemudian yang kelima yaitu pemrosesan informasi. Fungsi penghasilan informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi seperti penginterpretasian, pelaporan, dan pengkomunikasian informasi. Yang keempat yaitu informasi operasi, informasi akuntansi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh SIA adalah informasi akuntansi yang dapat berupa informasi operasi, informasi akuntansi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan. Informasi operasi disiapkan hampir mirip dengan informasi akuntansi manajemen. Bedanya, informasi operasi dikhususkan untuk membuat laporan yang membuat kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan operasi yang dimaksud adalah aktivitas utama dan aktivitas lain yang timbul dalam perusahaan tersebut. Aktivitas utama biasanya berasal dari aktivitas pembelian bahan mentah, pengolahan dan pemrosesan, dan penjualan produk hasil dari pemrosesan sebelumnya. Aktivitas lain dapat berupa aktivitas akuntansi, administrasi umum, dan lain-lainnya. Aktivitas operasi selain dapat menghasilkan informasi operasi, dapat pula diolah untuk menghasilkan informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi. Informasi akuntansi manajemen disiapkan untuk kebutuhan pihak internal untuk membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Kemudian poin yang kelima yaitu teknologi sistem informasi akuntansi. Teknologi informasi yang meliputi komputer dan telekomunikasi memampukan atau enable suatu entitas untuk mengumpulkan data, menyimpan, mengolah, dan melaporkan serta mendistribusikan informasi kepada para pemakai dengan kos yang relatif rendah. Teknologi informasi juga memampukan suatu entitas menangkap dan menanggapi informasi eksternal secara efektif atau effective sensing radar. Teknologi informasi digunakan untuk melaksanakan bisnis perusahaan menurut Wilcon 1991 dan menjadi data rantai yang menghubungkan bisnis perusahaan dengan pemasok, bisnis perusahaan dengan pelanggan, dan antara pemasok dan pelanggan. Pihak-pihak yang terkait tersebut berhubungan karena adanya value chain. Dengan demikian, teknologi informasi merupakan penggabungan value chain antara bisnis, perusahaan, pemasok, dan pelanggan. Teknologi informasi memicu adanya value system. Oleh karena itu, sistem informasi suatu entitas dapat menjadi sistem informasi entitas lain. Maka,
akan menimbulkan share interest secara efisien. Kemudian poin yang keenam yaitu pencapaian sistem informasi akuntansi yang memadai. Sebelum melaksanakan metodologi pengembangan sistem, maka perlu pemahaman terhadap kebijakan dan sekumpulan hal-hal mendasar yang menjadi keyakinan manajemen suatu organisasi terhadap sistem informasi. Kebijakan ini berkaitan dengan filosofi manajemen dan sistem informasi yang proaktif. Secara umum, ada dua filosofi yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem informasi organisasi, yaitu dipandang sebagai senjata pertahanan taktik dan senjata ofensif strategik. Pertama, sistem informasi yang dipandang sebagai senjata pertahanan taktik dan operasional untuk menentukan basic data, kebutuhan pemrosesan dan kewajiban pelaporan untuk membantu perusahaan tetap pada jalur yang harus dilalui dan bertahan hidup. Kedua, sistem informasi akuntansi dipandang sebagai senjata ofensif yang strategik untuk dapat memenangkan persaingan. Kebijakan informasi yang proaktif akan menghilangkan pemisah antara departemen, personalia, dan fungsi garis, serta menghilangkan batas wilayah negara. Poin yang ketujuh yaitu aspek pengendalian intern sistem informasi berbasis komputer. Elemen pengendalian intern yang ada pada sistem informasi berbasis komputer sama dengan sistem manual. Elemen-elemen pokok pengendalian intern sistem informasi berbasis komputer dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Pengendalian manajemen yang diperlukan oleh sebuah sistem informasi meliputi yang pertama, pengendalian terhadap rencana induk sistem informasi. Apakah desain sistem informasi telah memenuhi garis besar dan spesifikasi yang dimaksud dalam rencana induk? Yang kedua yaitu pemisahan fungsi. Berbeda sedikit dengan sistem manual, fungsi yang perlu dipisahkan adalah yang pertama, perencanaan dan penyusunan program sistem. Yang kedua yaitu operasi pengolahan data. Yang ketiga, dokumentasi program dan kepustakaan. Yang keempat, seleksi dan pelatihan karyawan. Yang kelima, perlu adanya buku petunjuk operasional sistem dan prosedur yang ada dalam sistem tersebut. Dan yang keenam yaitu pengendalian anggaran. Yang ketiga yaitu pengendalian terhadap pengembangan sistem. Perusahaan perlu melakukan pengendalian intern dalam mengembangkan sistem informasinya. Jenis pengendalian yang diterapkan untuk hal ini adalah pengendalian siklus pengembangan sistem. Setiap usulan pengembangan sistem sebaiknya melalui sebuah prosedur yang memerlukan otoritas dari manajemen pengembangan sistem atau semacamnya. Yang kedua, pengendalian terhadap dokumentasi sistem. Pengendalian ini diperlukan karena dokumentasi sistem merupakan alat komunikasi antara perancang sistem dengan users. Sistem dan pengembangan sistem yang tidak didokumentasikan dengan baik akan menambah biaya dengan pengembangan, karena harus mencari informasi mengenai detail sistem ke pihak perancang terlebih dahulu. Yang ketiga, pengendalian terhadap pengubah program. Perlu otorisasi seperti halnya dengan pengendalian siklus pengembangan sistem. Yang keempat, pengendalian akses atau akses kontrol. Pengendalian akses mencakup lingkup berikut. Yang pertama, pengendalian akses terhadap perangkat keras. Tidak setiap karyawan memiliki wewenang untuk kerugian di mana komputer induk dan media penyimpanan diletakkan. Selain itu, perlu pula prosedur pengamanan perangkat keras dari berbagai bencana dan kecelakaan yang disebabkan oleh hal lain. Yang kedua yaitu pengendalian akses terhadap perangkat lunak. Yang ketiga yaitu pengendalian terhadap dokumentasi program. Akses terhadap program ini hendaknya dilindungi secara otorisasi dari pihak tertentu. Dengan memiliki dokumentasi program, maka sangat memungkinkan seseorang memodifikasi program untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, pengendalian terhadap program dari file-file data. Pengendalian ini mutlak diperlukan karena sangat banyak data yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi yang bersifat rahasia yang perlu dilindungi dari pihak-pihak tertentu. Poin yang ke-8 yaitu komputerisasi proses akuntansi.
Melihat karakteristik komputer dan karakteristik proses akuntansi, dapat disimpulkan bahwa ada bagian dari proses pencatatan yang fungsinya dapat diganti dengan komputer. Bila dipelajari sifatnya, proses mulai dari penjurnalan sampai ke pelaporan sebaiknya bersifat matematis, karena hubungan buku besar dapat ditunjukkan dalam persamaan akuntansi sistematis, karena urutan mengerjakan jelas dan logis. Dengan kata lain, proses tersebut sifatnya adalah penambahan, pembandingan, penyortiran, pereklasifikasian, dan peringkasan dengan cara tertentu yang sudah jelas atau pasti. Pekerjaan atau tugas yang demikian biasanya menjadi objek komputerisasi. Dengan sistem komputer, seperti di atas, maka langkah yang paling kritis adalah langkah analisis transaksi, karena kalau langkah ini salah, hasil pengolahan data oleh komputer juga ikut salah. Yang menjadi persoalan adalah siapakah orang yang bertugas untuk melakukan pemasukan data atau data entry. Tentu saja tidak setiap orang dapat melakukan hal tersebut. Hanya orang atau operator tertentu yang diotorisasikan dapat melakukan pemasukan data. Sistem akuntansi dengan komputer itu sendiri biasanya juga dilengkapi dengan mekanisme pengamanan sehingga tidak setiap orang dapat mengubah data, walaupun orang tersebut masih tetap dapat menggunakan komputer yang sama untuk tujuan lain. Untuk dapat menjalankan program dan melakukan pemasukan data orang atau operator yang diotorisasikan, untuk itu diberi kode khusus atau disebut password, agar dapat membuka file akuntansi dan melakukan pencatatan transaksi tersebut. Cara ini merupakan salah satu contoh pengamanan dan merupakan salah satu cara untuk menentukan orang yang bertanggung jawab bila kesalahan atau penyalahgunaan informasi. Komunikasi dengan komputer dilakukan melalui terminal yang terdiri atas keyboard, layar monitor, dan printer. Dalam perusahaan yang besar dan mempunyai komputer berskala besar, komputernya sendiri biasanya tidak tampak atau tidak terletak di dekat terminal tersebut, tetapi khusus terletak di tempat yang disebut pusat komputer. Dalam hal mikrokomputer, semua perangkat komputer menjadi satu kesatuan dan terdiri sendiri sebagai suatu sistem. Walaupun dengan penggunaan komputer kegiatan-kegiatan dalam siklus akuntansi menjadi tidak ada lagi. Konsep yang dipelajari dalam sistem akuntansi manual tetap diperlukan karena apa yang dikerjakan oleh komputer tetap mengikuti konsep yang dilakukan dalam sistem akuntansi manual. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian yaitu pada PT Agro Patombulu, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo. Proses dilaksanakannya penelitian ini yaitu selama 2 bulan yang dimulai dari bulan Januari dan Februari. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang diperoleh dari penelitian berasal dari sumber yaitu yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan wawancara dengan pimpinan dan pegawai di PT Agro Patombulu, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo. Yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang berasal dari beberapa temuan yang dilihat di buku atau belangko catatan kepegawaian dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Usaha mengadakan penelitian kepemimpinan di PT Agro Patombulu, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, observasi, merupakan teknik di mana mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti. Yang kedua yaitu wawancara, merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.